Bulan ini temanya Chosen by the King. Dipilih oleh sang raja. Bukan kamu memilih aku, kata sang raja itu, tapi aku yang memilih kamu. Supaya kamu berbuah dan buahmu tinggal tetap. Dalam kehidupan pada Ruth, dia mengalami the multiplied grace. Ruth adalah seorang perempuan bangsa Moab. Dan sampai 10 keturunan orang Moab sesuai dengan hukum Taurat tidak boleh masuk dalam jemaat Tuhan. Dan tentu saja tidak ada maaf perempuan Moab yang gadis. Gak ada. Sebab mereka menyembah Baal, mereka menyembah Astoret, dan di kuil-kuil mereka yang ada cuma yaitu kenajisan, percabulan, dan seks bebas. Tetapi anugerah Tuhan luar biasa. Namanya kasih karunia itu sesuatu yang kita tidak pantas menerimanya. Ketika saudaraku kita hidup tidak dengan iman. Look what happened kepada keluarga Elimelek. My God is King namanya. Tapi yang aneh kedua nama putranya itu Mahlon Kilion. Artinya yang satunya sakit, satunya menderita kesakitan. Masa kita memberi nama putri kita Koronawati? Nggak mungkin kan? Iya kan? Tetapi apa yang terjadi adalah ketika pria ini meninggal dan tinggallah Naomi dengan kedua menantunya. But life is a choice. Maka saudaraku Orpa melihat dia kembali kepada yaitu orang tuanya. Kembali pada ritualnya, kembali pada dewanya. Tetapi Ruth mengambil keputusan. I will cling to you. Jangan suruh aku pergi katanya. Dia melekat, itu namanya komitmen. Di mana-mana saya sering mendengar, ya saya ini sulit kalau komitmen. Saya takut kalau komitmen. Tidak bisa saudaraku, mengikut Tuhan itu harus sampai dengan akhir. Ya, karena itu kita ditunangkan kepada sebagai perawan yang suci kepada Kristus. Ruth masuk di dalam yaitu garis keturunan. Bahkan minggu yang lalu saya berbicara tentang yaitu Rahab, ibu daripada Boaz. Dan Tuhan adalah Tuhan yang mengembalikan keadaan. Tuhan yang mengulurkan tangannya dari takhta kasih karunia-Nya. Dia mengulurkan tongkat kerajaan emasnya kepada bahkan Anda yang mendengar apa yang saya sampaikan hari ini. What happened to Ruth? Bukan cuma dia komitmen, dia rajin. Banyak orang tidak bisa dipulihkan karena malas saudaraku. Tetapi Ruth begitu rajin. Dan dia begitu menghormati orang tuanya, mertuanya yang miskin. Banyak hormat kalau mertua kaya, kalau mertua hebat. Tetapi dia tetap hormat. Sebab dia percaya kebudayaan kerajaan berbeda. Dengan asal usulnya dia. Dia menghormati orang tuanya. Sekalipun pasti ada kepahitan. Jangan panggil aku lagi Naomi, artinya pleasant. Panggil aku Mara, artinya pahit. Penuh dengan amarah, menyalahkan Tuhan. Tetapi saudaraku, Ruth tetap tunduk. And look what happened to her. Tuhan angkat dia menjadi istri daripada Boaz yang menurunkan nantinya King David dan kemudian menurunkan Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, life is a choice. Jangan seperti Orpa yang berbalik dan kembali pada hidup yang lama, tetapi tinggalkan yang lama dan ikuti jejak daripada Ruth dan kau akan mengalami grace after grace after grace after grace. Firman Allah berkata dia melahirkan seorang putra bernama Obed. Dan Obed ini menjadi obat. Ya, Obed jadi obat buat Naomi. Begitu dia berbahagia. Dan semua orang di sekitar berkata, Naomi sungguh berbahagia sekarang. Karena dia punya anak perempuan, maksudnya Ruth. Menantu perempuannya yang lebih hebat dari 10 laki-laki. Pada zaman itu perempuan cuma dianggap setengah laki-laki. Tetapi perempuan semacam Ruth ini seperti lebih dari 10 orang laki-laki bagi Naomi. Mungkin ada Naomi yang mendengarkan ini. Engkau juga mendapat kasih karunia pada Tuhan. Pernah salah langkah. Tetapi engkau mendengar bahwa Allah sudah melawat umatnya di Bethlehem dan memberikan roti pada mereka. Bethlehem, rumah roti. Bethlehem juga artinya the house of fighters. Jangan ada yang jadi pecundang. Maju, komitmen, rajin, mengambil keputusan seperti Ruth. Dan kau akan mengalami multiplied grace. God bless you. Amin.